Apa itu personal statement dan bagaimana cara menulisnya dalam bahasa Inggris? Simak videonya selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tentang beasiswa, masih tentang bagaimana cara mendapatkan beasiswa. Dan salah satu dokumen beasiswa terpenting yang harus kita kuasai adalah tentang personal statement, atau dikatakan juga dengan essay motivation letter atau motivation letter essay, ya. Jadi ini adalah dokumen terpenting. Kenapa? Ijazah penting, ID penting, dan juga dokumen-dokumen lainnya itu penting semuanya. Tapi personal statement comes to the first to be the most important document to apply the scholarship, because isinya adalah tentang kamu. Isinya adalah tentang kita, si penulis, si calon penerima beasiswa. Kalau kita punya CV sudah kita desain sedemikian rupa, dari mulai personal details sampai ke beasiswanya yang pernah kita dapati, prestasinya, skill kita dalam bentuk kolom, ya, dalam bentuk penjelasan singkat. Tapi dalam personal statement kita bungkus si CV tersebut ke dalam sebuah esai, ke dalam sebuah tulisan panjang, ya, long paragraphs. Dan ini menjadi sangat penting ketika si pembacanya yang nanti membaca personal statement kita ini mengetahui feel dan skill kamu dalam sebuah tulisan itu. Jadi personal statement would be your most asset to be one of the scholarship awardee. Jadi untuk menjadi seorang penerima beasiswa, personal statement ini yang harus kamu kuasai. Dan personal statement seseorang dengan orang lain itu akan berbeda. Tidak akan pernah mendapatkan satu personal statement yang sama dengan satu personal statement yang dikerjakan oleh orang lain. Jadi make sure, tips yang pertama sebelum kita mulai ke teknisnya nanti sekarang adalah tips yang pertama, do not copy paste. Sebelum kita mulai membuat personal statement, sudah tuangkan ya di dalam otak kita semua, do not copy paste. Kalau menggunakan sistem ATM, amati tiru modifikasi, itu masih boleh walaupun tidak meng-copy paste semua kalimatnya sama, tinggal mengganti nama, tinggal mengganti skill. Nah itu yang masalah, tidak boleh ya. Kalau ATM boleh, mau misalnya paragraf pertama ini, paragraf kedua ini, oh ya kita tiru sistemnya atau strukturnya, baru kita tulis isi kontennya. Dengan teknik ATM masih boleh, tapi dengan teknik copy paste yang hanya mengganti nama, mengganti yang tentang kitanya saja, itu sangat salah sekali ya. Kedua, jangan sekali-kali memasukkan informasi yang tidak relevan. Maksudnya di sini adalah jangan sekali-kali masukin informasi yang tidak sesuai dengan apa yang pernah kamu dapatkan, apa yang pernah kamu alami. Itu namanya berbohong, ya. Jadi ketika kita sudah berbohong, memasukkan informasi yang tidak relevan, informasi yang sudah tidak sesuai dengan kenyataannya, bahkan tidak nyambung sama sekali, itu sudah tidak mungkin diterima personal statement-nya. Jadi yang pertama, do not copy paste, do not lie. Yang kedua, nah yang ketiga setelah do not copy paste dan do not lie yang harus kita lakukan, kita juga tidak boleh yang namanya memasukkan informasi yang ada dalam guidebooknya. Nah biasanya kan scholarship itu suka dikasih guidebook, suka dikasih pertanyaan. Jadi personal statement itu kan ketika kita membuat personal statement, ada guide-nya yang diberikan oleh si beasiswa itu. Bisa berbentuk guidebook, arahan, atau juga bisa berbentuk question. Nah jangan masukkan lagi question itu ke dalam personal statement kita, atau jangan masukin banyak guide yang ada di situ ke dalam kita, atau informasi-informasi yang ada di guidebook itu ke dalam personal statement kita. Cukup saja personal statement is all about you. It's all about you. Ya, ini semuanya tentang kamu, ya. Jadi perhatikan personal statement ini semuanya tentang kamu, tentang kita. Jadi tidak boleh memasukkan informasi-informasi yang tidak penting dan tidak relevan. Jadi do not copy paste, do not lie,
do not lie, dan juga do not write any other information from the guidebook or from the question. Sebuah personal statement yang baik yang ditulis dalam bahasa Inggris ini akan mengarah dalam 5 hal. Nih, sebelum kita mulai cara menulisnya, ini kita harus juga bear in mind ini 5 hal ini. Pertama adalah writing abilities atau writing skills kita. Kita harus pay attention to our grammars, pay attention to our expression, tanda baca, punctuation, organization atau structure-nya. Ini paragraf ke paragrafnya. Ya, ini harus benar-benar kita kuasai nih cara menulis. Bukan hanya menulis nama saya, pengalaman saya, terus saya mau di sini kuliahnya. Tidak sebatas itu. Jadi personal statement, writing skills-nya sangat-sangat fokuskan di sini. Ya, harus benar-benar dikuasai oleh kita. Yang kedua, ini adalah the connection. Maksudnya apa nih? Koneksi apa? Ini maksudnya ke konten. Jadi, koneksi antara our past experience atau our past education ke our future education, our future goals. Jadi, koneksi antara apa yang sudah kita dapatkan di masa lampau, pendidikan, pengalaman, ini harus nyambung dengan yang tujuan kita, goals kita dapat beasiswa ini apa, goals kita di pendidikan ini apa, di S2 ini apa. Ini harus nyambung, tidak boleh tidak nyambung. That's the connection. Yang ketiga adalah our philosophy. Di sini harus kita memberikan alasan terbaik, alasan yang luar biasa, alasan yang memang masuk akal, kenapa kita mau ngambil area pendidikan itu, kenapa kita ngambil jurusan itu, kenapa kita ngambil kuliah itu. Harus benar-benar fokus kenapa kita ngambil jurusan itu. Ya, our philosophy, our reasons, one of the most important things in the writing the personal statement. Yang keempat ini what makes us unique from the others. Jadi tulisan yang kita tulis di personal statement ini kita harus tahu dulu nih, kita apa yang kita bisa masukkan ke dalam personal statement itu yang memang berbeda dengan yang lain. Mungkin structure-nya sama, dari mulai introduction, kuliahnya apa, bla 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 bla. Tapi apa yang bisa membuat personal statement kita beda, yang bisa membuat diversity, perbedaan yang unik, perbedaan yang nyata, yang bagus dengan calon-calon penerima beasiswa lainnya. Sehingga personal statement kita bisa diterima dan masuk akal oleh si pemberi beasiswa. Terakhir, how can we be an asset? Maksudnya aset di sini adalah ketika kita sudah masuk ke universitas yang kita ingini dalam beasiswa itu, berarti kita harus menjadi orang yang baik. Maksudnya orang yang baik di sini adalah kita bisa menjadi menjadi seorang yang bisa diandalkan. Diandalkan dari segi apa? Dari segi pendidikan yang kita jalani dan menjadi menjadi alumni yang baik bagi universitasnya, bagi si pemberi beasiswanya. Berarti ketika kita dapat beasiswa sudah tidak boleh dalam pikiran kita any bad things, any bad plan yang akan kita kerjakan. Jadi sekali-kali lagi, ketika kita sudah mengerjakan yang buruk, aset kita di universitas akan habis, aset kita di beasiswa akan habis. Jadi buruk satu kali itu sudah akan menghancurkan semuanya. Jadi hati-hati, how can we be an asset? Jadi pastikan kita menjadi orang yang baik, yang bisa memberikan contoh yang baik untuk universitas kita dan juga untuk si pemberi beasiswa kita. Jadi kita harus benar-benar menjadi teladan dan contoh karena kita dibiayai oleh mereka, difasilitasi oleh kampus. Ya, jadi pastikan si personal statement ini yang 5 hal tadi harus kita kuasai, dari writing abilities-nya, dari mulai how can we be more unique than the others, dan juga skill-skill yang lain yang tadi sudah kita bahas yang ada 5 tadi. Nah, kita mulai ke structure. Ini simple structure yang bisa kita kembangkan dalam personal statement kita. Saya hanya akan ngasih struktur yang sangat sederhana sekali yang bisa kita kerjakan ya. Pertama adalah introduction. Pastinya tuliskan tentang diri kamu secara simple, sederhana, dan unik. Jadi bagaimana antusiasnya kamu ingin mendapatkan beasiswa ini. Jadi jangan sampai kamu berlebihan juga tapi ya. Jadi tuliskan antusiasmenya dengan kalimat yang elegan. Ya, nanti kita akan lihat contohnya ya.
Jadi tuliskan dengan kalimat yang elegan, yang memang saya pengen beasiswa ini, saya punya saya adalah orang yang seperti ini, seperti itu, dan beasiswa ini sangat cocok dengan passion saya. Jadi tuliskan secara elegan apa yang ingin kamu ceritakan tentang diri kamu di personal statement. Yang kedua adalah setelah itu kamu kasih tahu terkait dengan jurusan dan juga atau program kuliah dan juga universitas mana yang ingin kamu tuju. Jadi tuliskan saya ingin berkuliah di jurusan ini dan juga di universitas ini, juga dengan cara yang elegan. Jadi maksudnya dengan cara elegan ini tidak langsung to the point. Kamu benar-benar di awal ini masukkan masalah terlebih dahulu. Masalah dari mana? Masalah yang terjadi saat ini. Misalnya kamu ingin melamar atau ingin mengambil jurusan pendidikan. Berarti kamu harus cari dulu masalah pendidikan di Indonesia apa. Misalnya belum meratakah atau apa, tuliskan. Setelah itu kamu sambungkan dengan jurusan yang ingin kamu ambil dan sambungkan dengan kampus yang ingin kamu ambil. Jadi semuanya connected. Jadi ada koneksi antar satu kalimat dan kalimat lainnya, dari paragraf ke paragraf lainnya, dari mulai kamu ngasih tahu tentang diri kamu sampai akhirnya nyambung. Oh, nih, ini passion saya di education, dan saat ini masalah kita di education adalah ini, sehingga saya ingin ngambil jurusan ini di universitas ini. Kenapa? Karena di universitas ini Master of Education-nya bagus, pendidikannya bagus, negaranya juga bagus pendidikannya, jadi kamu harus link dari awal sampai berikutnya. Nah, struktur yang ketiga setelah kamu ngasih introduction, ngasih masalah dan juga jurusan dan juga univ yang ingin kamu pelajari nantinya. Yang ketiga, linkkan juga, sambungin lagi tentang kemampuan dan ability kamu, skill dan ability kamu. Jadi, nah, kenapa saya berhak untuk mendapatkan beasiswa itu dan juga belajar di jurusan itu? Karena saya punya kemampuan bla 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 bla. Begitu, jadi ketika kamu, oh iya, nyambung tuh antara satu paragraf ke paragraf lainnya. Nyambung lagi paragraf berikutnya ke struktur keempat setelah kemampuan adalah kamu dapat dari mana kemampuan itu. Misalnya kamu punya kemampuan leadership skill, kemampuan memimpin. Saya dapat leadership skill ini dari experience saya di organisasi, experience saya di tempat kerja saya yang dulu. Jadi semuanya ngeling tuh dari awal, introduction sampai ke tengah, ada masalah di Indonesia, ambil jurusan ini, kenapa saya berhak dapat jurusan ini, karena saya punya skill ini. Dapat dari mana skill ini? Dapat dari experience saya di organisasi, experience saya di pekerjaan. Di semuanya ngeling sampai nanti kamu di ending ya. Di ending paragrafnya kamu kasih tahu memang tujuan akhir, goals-nya adalah kamu setelah kuliah mau ngapain. Jadi kamu sudah berencana ini itu, dan kamu sudah mempunyai bekal yang banyak sekarang. Setelah kuliah kamu mau ngapain? Tuliskan misalnya, setelah kuliah saya akan bekerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai ini untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Sehingga masalah yang kamu angkat di awal itu tentang masalah yang tadi ya, yang di paragraf 2 itu tentang pemerataan pendidikan, kamu ada solusinya di akhir, bahwa kamulah yang akan menjadi solusinya. Setelah lulus kuliah, kamu akan menjadi solusi, kamu akan memberikan program terbaik bagi masyarakat dan menuntaskan pemerataan pendidikan di Indonesia. That's the good personal statement. Semuanya nge-link dari awal sampai kamu beres nulis, dan itu perlu waktu yang cukup dan perlu latihan yang banyak agar si personal statementnya bagus dan keren. Nah, ini dia contoh personal statement. Saya ngambil laptop ya biar bisa sambil baca karena cukup panjang. Di sini ada contoh personal statement yang sudah saya breakdown ke dalam beberapa paragraf sesuai dengan structure yang sudah kita bahas barusan. Pertama dimulai dengan introduction ya. Ini lihat si Wayan ini menuliskan tentang diri dia. Cukup sederhana saja, tidak usah panjang-panjang karena ini bukan autobiografi. Do not tell your story life ya. Cukup simple, kasih tahu kamu sekarang ngapain, lagi study ya nih. Dia lagi study at Faculty of Law, udah ini university, lalu juga dia tinggal di mana, dia punya saudara berapa, dan juga orang tuanya kerja apa. Selesai, simple saja seperti itu. Tidak usah panjang-panjang, karena ini bukan storytelling hidup kamu ya. Cukup satu paragraf sederhana. Berikutnya disambung dengan apa yang dia khawatirkan saat ini. Itu terkait dengan tadi tujuan dia
ngambil jurusan ini apa. Dia kembangkan dimulai dengan masalah. Since I was a child, my parents told me that education is a very important thing in life and the purpose of life is learning. Jadi dia ngasih experience dari ayahnya yang memberikan quotes, lalu dia ngasih juga many children in my village do not continue their study. Jadi dia ngasih real fact. Ini kenapa bisa disebut dengan fact? Karena dia ngasih tahu fakta di desa dia. Begitu ya, jadi dia ngasih fakta di desa dia, masalah yang terjadi di desa dia. Sehingga dia punya desire di paragraf berikutnya, dia punya keinginan untuk belajar law atau belajar terkait dengan hal itu yang ingin meningkatkan pendidikannya. Ya. My desire to study law stems from a growing fascination with world events, bla 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 bla. Jadi langsung dia ngasih yang namanya keinginan dia untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan untuk belajar lebih tinggi lagi. Disambung lagi dengan experience dia nih di kampus ya, dan juga organisasi dia, dan juga skill apa yang dia dapatkan di kampus tersebut, di organisasi tersebut. Jadi kenapa dia layak? Karena dia punya experience, karena dia punya skill, dan dia juga punya masalah yang ingin dikerjakan, yang ingin diberikan solusinya. Sudah semuanya nyambung sampai akhir, dia tutup paragrafnya dengan sebuah harapan bahwa dengan dia mengikuti beasiswa ini, dengan dia belajar di kampus ini, dengan dia belajar di jurusan ini, dia mungkin bisa menjadi solusi untuk masalah yang terjadi di desa dia nanti. Jadi sangat-sangat diperhatikan dari awal sampai akhir, dari mulai introduction sampai dia end the essay, the personal statement ini. Dia punya value yang bisa diberikan kepada si pemberi beasiswa, sehingga tidak ada lagi yang namanya gagal beasiswa karena personal statement kita gagal paham. Tidak usah terlalu panjang, tapi nusuk to the point sehingga tahu tujuan yang benar-benar dari si personal statement yang kita buat ini. Nah, itu dia cara membuat personal statement dalam bahasa Inggris yang bisa kita pelajari. Nantinya kita akan lebih detail lagi untuk cara membuat personal statement seperti apa, dan juga hal-hal apa lagi yang harus kita persiapkan untuk mendapatkan beasiswa. Kita akan jauh lebih detail lagi terkait dengan hal itu di video-video berikutnya. Terima kasih telah menyimak. Silahkan share jika memang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.